We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kami masih ngebahas perihal ELCB ya. Ini ELCB. Karena kalau menurut kami emang sangat penting sekali ELCB itu untuk keamanan di instalasi rumah Anda. Di instalasi semua rumah. Bahkan di gedung apartemen juga sudah banyak yang mempergunakan ELCB. Nah, tidak ada salahnya bagi Anda yang berkeinginan menambah keamanan yang fungsinya emang untuk anti sengat sebagai pengaman untuk orang yang jangan sampai istilahnya begitu kena arus listrik tersengat ya. Nah, sebelum kita membahas perihal ELCB-nya ya, ini ada beberapa pertanyaan bagi kami untuk teman-teman. Di rumah teman-teman tuh seperti apa pemakaian MCB-nya ya. Saya ambil contohnya ini adalah MCB yang dari Metran ya, Metran KWH pihak PLN ya. Pemasangan MCB-nya itu kan ada yang posisinya begini, bahkan ada yang begini. Untuk yang pulsa kan banyakannya kan begini gitu ya di Metrannya itu kan. Nah, oke lah, itu tidak jadi masalah. Yang penting ini kami memberikan contohnya, ini adalah MCB KWH meternya. Nah, lalu ini adalah MCB pembagiannya. Nah, yang saya tanyakan itu di tempat teman-teman semua tuh, setelah dari MCB meteran, apakah MCB-nya hanya satu seperti ini di dalam rumah tuh? Atau ada beberapa MCB? Ini kan contoh 3 grup ya. Siapa tahu karena pembagian jalur di rumah Anda tuh banyak, sehingga MCB grupnya pun pembagiannya pun banyak. Contohnya bisa sampai 8, 12, 6 gitu ya. Ya itu sih tergantung besar kecilnya bangunan rumahnya. Biasanya ke situ ya. Oke, sekarang kita emang membahasnya juga untuk rumah tinggal ya. Oke, kalau seandainya ya, di rumah Anda itu memiliki MCB-nya lebih dari satu grup, ini kan saya dibilangnya ini kan begini satu grup ya. Karena ini anggaplah ini kan kita nih contoh meteran ya. Satu grup, 2 grup, 3 grup dan seterusnya gitu ya. Nah, seandainya di rumah teman-teman atau rumah Anda itu ternyata lebih dari satu grup gitu ya, dan berkeinginan untuk memasangkan LCB sebagai anti sengat ya. Jadi di video yang sudah kami upload ya, apa sih fungsinya LCB sudah kami jelaskan, serta faktor apa aja yang mengakibatkan ELCB tersebut trip seperti ini, selain adanya orang yang tersengat. Jadi ELCB ini bukan berarti menunggu ya, bukan berarti menunggu harus ada orang yang tersengat baru trip. Ada permasalahan di instalasi juga akan terprediksi oleh yang namanya LCB ini. Seperti apakah permasalahan instalasi tersebut? Kami contohkan. Contohnya arus listriknya ada yang bocor dan terhubung ke bumi. Terhubung ke ground atau ke bumi gitu ya. Arus listriknya. Nah, maka LCB ini akan memprediksinya. Sama halnya dengan orang yang memegang tidak sengaja arus listrik, maka orang itu kan sebagai penghantar ke ground, ke bumi, dan memegang arus listrik, tidak sengaja memegang arus listrik, maka LCB ini akan ngetrip, ceplak gitu ya.
Tetapi selain faktor penyebab ada orang yang tersengat gara-gara tidak sengaja memegang arus listrik, ada beberapa faktor lagi yang mengakibatkan ELCB ini trip. Ya. Faktor-faktornya, penyebab-penyebabnya sudah kami videokan, sudah kami jelaskan. Hal-hal apa aja yang bisa mengakibatkan ELCB ini trip sudah kami upload. Ya, barangkali kalau seandainya teman-teman atau Anda semua belum mengetahuinya, silahkan tengok saja. Yang kami cantumkan linknya di deskripsi ya. Oke, begitu sangat pentingnya ELCB, terutama sekarang ini kan kebanyakan rumah itu mempergunakan atap baja ringan. Nah ini, kenapa sekarang saya ulas lagi? Karena begini, orang banyak yang beranggapan bahwa ketika arus listrik berada di baja ringan dan tersentuh sama orang, maka ELCB ini akan trip. Itu betul, gitu ya. Itu termasuk betul, gitu ya. Cuman permasalahannya tidak hanya saat ada orang kesetrum saja. Jadi begitu ke atap baja ringan teraliri listrik dan sudah dipasangkan ELCB ini, maka ELCB ini akan ngetrip. Ya, ingat, ketika arus listrik ada yang bocor dan menempel ke baja ringan, maka ELCB ini akan ngetrip. Loh kok bisa? Pasti bisa, karena begini. Biasanya orang yang memasang atap baja ringan itu untuk penguatnya, ya, dia suka dicantolkan atau dikunci ke slup, dinabol, bahkan dia punya besi corannya juga dipergunakan untuk penguat baja ringan tersebut. Nah, jadi si besi cor tersebut itu adalah penghantar sebagai hubungan ke buminya, gitu ya. Anda bisa tes sendiri kalau seandainya ya, Anda sudah memasang ELCB, lalu ambil arus listriknya dan tempelkan ke baja ringan. Ingat, posisi Anda usahakan untuk jaga-jaga untuk diri Anda sambil mempergunakan alas kaki yang berbahan karet ya, sendal jepit karet, sepatu karet, segala macam. Coba Anda tes. Ambil arus listriknya aja dari stop kontak yang mana aja yang terdekat, ambil arus listriknya dan tempelkan ke baja ringan. Ke atap baja ringan. Kalau ini trip, oke, berarti emang betul baja ringan tersebut sudah ada terhubung ke bumi melalui besi cor, melalui slup, dan si besi cor itu otomatis terangkai, tersambung ke tiang dan hingga ke pondasi. Nah, itu juga sebagai penghantar dari groundnya ya, yang mengakibatkan yang akan membuat ELCB ini trip ketika baja ringan tersebut teraliri arus listrik. Nah, kalau seandainya begitu ELCB sudah Anda pasang gitu ya, tetapi begitu arus listrik dari stop kontak Anda tempelkan, arus listriknya aja ya, arus listriknya aja Anda tempelkan ke baja ringan, tidak trip, usahakan Anda membuat ground yang diikatkan atau disekrup ke area rangkaian baja ringan. Membuat ground ya, membuat ground, sambungkan ke atap baja ringan. Itu bisa disekrup atau diikat atau dililitkan bagaimana aja ya. Nah, nanti ya, kalau seandainya instalasi tersebut terluka, ada yang kegores atau digigit tikus, pas kebetulan tidak dikonduit itu instalasinya ya, pas kebetulan nempel ke instalasi, nempel ke baja ringan si arus listriknya tersebut, maka ELCB ini akan langsung trip ya. Tetapi kalau seumpamanya tanpa ditambahin arde gitu ya,
karena emang udah bajaringan tersebut udah terangkai ke besi cor atau segala macam, dan Anda coba tanpa memakai tambahan arde ditempelkan arus listriknya ke bajaringan dan membuat ELCB ini trip, itu tidak perlu. Jadi arus listrik yang masuk ke bajaringan itu ya, bukan menunggu ada orang yang tersengat dulu, bukan. Ya. Tetapi bajaringan tersebut, kalau yang sudah dipasang ELCB ini, ya, yang tadi saya katakan, ketika ada arus bocor yang menempel di di bajaringan, kalau tidak memakai ELCB, maka arus listrik tersebut berada di bajaringan. Nah, itulah yang berbahayanya. Contohnya begini, tanpa pakai ELCB, jaringan ada yang bocor di plafon, nempel ke bajaringan. Anda tes pen bajaringannya itu udah pasti ada arus listriknya dan tidak akan membuat ngetrip MCB. Karena apa? Karena yang menempelnya hanya arus listriknya saja. Dan itu sangat bahaya ketika kesentuh sama orang yang akan naik ke plafon bahwa bajaringan tersebut teraliri arus listrik. Tetapi kalau seandainya bajaringannya tersebut teraliri baik arus listriknya maupun arus netralnya, maka MCB ini akan trip. MCB akan trip karena itu terjadi konsleting, beradunya antara arus listrik dan netral melalui bajaringan. Yang bahayanya itu yang hanya menempel atau terkupas arus listriknya saja, menempel di bajaringan, tidak sengaja ada orang naik, maka orang tersebut tersengat. Nah, maka dari itu, inilah pengamannya ELCB. Ya, jadi sudah jelas ya perihal ELCB. Ini mungkin bisa lebih detail lagi. Jadi tidak perlu saya ulang-ulang lagi. Jadi itulah yang harus Anda lakukan saat mau memasang LCB dan mengujinya. Tidak usah langsung istilahnya seperti yang kami videokan di kitanya sendiri dicoba memegangnya, tidak perlu. Tempelkan saja setelah dipasang arus LCB, ambil kabel, colokin ke stop kontak. Kabelnya itu harus yang ada listriknya, coba tempelkan ke bajaringan. Apakah trip? Kalau trip tidak perlu menarik lagi ground yang dipasang ke bajaringan. Tetapi kalau seumpamanya tidak trip, bajaringan tersebut wajib dipasangin ground. Jadi fungsinya sebelum ada orang yang tersengat, arus listrik terkupas, ada yang bocor di area bajaringan, maka LCB terlebih dahulu akan mengamankannya, gitu ya. Jadi fungsinya ELCB itu ya seperti itu, selain standby untuk pengaman orang yang istilahnya tidak sengaja memegang arus listrik, ELCB tersebut akan trip, ya seperti tadi juga itu fungsi dari ELCB tersebut. Nah sekarang contohnya tiba-tiba semua arus listrik ini, MCB ini posisi naik ya. Nah ini posisi naik semua ya, posisi on gitu kan. Nah, tiba-tiba LCB ini trip. Semua aliran listrik yang melalui pembagian MCB ini terputus, padam semua. Nah, tentu di situ tuh di jalur tersebut ada permasalahan yang terprediksi oleh LCB. Berarti ada arus listrik yang bocor, entah itu nempel ke bajaringan maupun ke area tembok yang basah, maka LCB ini akan trip. Kalau seandainya belum diketahui sumber titik pasti permasalahannya di mana, begitu LCB ini dinaikin tetap dia tidak akan mau ya. Dia ngelos dinaikin gini, ngelos balik lagi gitu ya. Bahkan bisa tripnya itu ke meteran. Anda coba begini, contohnya ini meteran dimatikan, LCB dinaikin, mau. Tapi begitu MCB yang di meteran dinaikin, ini akan trip lagi.
Itu karena jaringan atau instalasi emang ada masalah. Arus listriknya ada yang bocor, terkonek ke bumi atau ke jaringan, gitu kan. Nah, untuk memastikan jalur yang mana yang bermasalahnya karena MCB ini tidak ikut trip, gitu, hanya MCB aja, hanya ELCB aja, MCB-nya tidak, gitu kan. Maka Anda harus nyari satu-satu. Menentukan jalur dulu ya, bukan menentukan sumbernya. Kalau menentukan sumbernya mungkin bisa dicari seperti yang video yang sudah kami upload, sumber-sumber yang sering terjadinya itu, faktor-faktor penyebabnya yang sudah kami upload, link ada di deskripsi ya. Nah, tetapi ini menentukan jalur yang mananya. Oke, sekarang caranya begini. Kalau seandainya MCB-nya lebih dari satu grup, ya Anda turun-turunin aja semua. Ini LCB lagi posisi trip juga ya. Jaringan di rumah itu lagi padam semua. Udah turun-turunin aja. Oke, MCB ini udah turun semua walaupun banyak gitu ya. Kalau satu begini sih ini udah pastilah, tinggal mencari sumber permasalahannya aja gitu. Tapi kalau banyak gitu kita harus menentukan dulu jalur yang mananya gitu ya. Nah, ketika MCB ini udah dibikin turun, di off semua gitu ya. Coba kalau meteran udah posisi naik ya. Coba naikin MCB-nya, LCB-nya naikin. Oke. Listrik berarti udah on di LCB ya. Anda satu-satu naikin satu-satu. Itu pasti bakalan ketemu salah satu MCB, begitu dinaikin LCB akan trip lagi. Maka MCB itulah jalur itulah yang mengalami permasalahan di instalasinya. Kami ambil contoh seperti ini. Kita naikin yang ini belas, LCB tidak trip. Yang ini balas, nyala sebagian gitu ya. Instalasi lampu stop kontak di rumah Anda yang melalui jalur-jalur ini nyala, LCB tidak trip. Ini contohnya Anda naikin, begitu dinaikin ini ikut trip. Nah, jalur inilah yang bermasalah. Kalau seandainya di sini masih banyak lagi gitu, apa ini bermasalah atau tidaknya, oke, sekarang udah ketahuan MCB ini yang satu ini bermasalah gitu ya. Contohnya di sini masih banyak gitu kan. Ya seperti tadi aja caranya. Ya, karena ini posisi yang ini tidak ada masalah, tetapi kalau kena beban langsung di sini, contohnya ada kulkas atau apa aja yang langsung setar gitu ya. Alangkah baiknya tuh seperti ini dulu. Di meteran ini turunin, LCB ini naikin, baru gitu. Nah, tinggal cari lagi ke sebelah sini. MCB yang sebelah sini yang tadinya trip ya. Kita cariin lagi, naikin lagi, semua naikin nih kalau grupnya lebih banyak gitu ya. Siapa tahu ada sebagian MCB lagi yang jalurnya bermasalah. Tapi syukur-syukur hanya satu MCB gitu ya. Jadi oke, sudah jelas ya. Itu untuk menentukan jalur yang mananya yang mengalami permasalahan arus bocornya. Arus ada yang bocor sehingga terhubung ke bumi, terhubung ke jaringan yang mengakibatkan LCB ini ngetrip gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaatnya. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaatnya dari setiap konten-konten yang kami tayangkan. Terima kasih pula untuk Anda yang selalu mensupport channel kami ini, dan terima kasih pula untuk yang baru gabung dan selalu memberikan dukungan terhadap channel kami ini. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjis. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis.